Sistemku sangat istimewa. Sistem lain biasanya hanya menjilat tuan rumah setan, sementara tokoh utama pria dan wanita dicuci bersih. Namun, sistemku justru bersuara. Kalau ada yang bikin kesal, langsung hajar saja. Kalau langit runtuh, sistem yang menahannya, kan? Kamu gila, ya? Semudah itu. Kalau begitu, satu tamparan lagi. Lihat gadis paling menawan di tengah kerumunan itu? Itu dia tokoh utama wanita, Jiang Xuan. Sudah lihat? Berani-beraninya kamu ganggu dia? Siapa yang peduli sama kamu? Kak. Seperti yang kita semua tahu, di dunia ini ada dua tangan. Apakah sistem ini masih ada? Siapa lagi yang akan dihapus selanjutnya? Xiao Gun, apa yang kamu lakukan, sutradara? Pesan sistem, HP tuan rumah bertambah 1. Nenek Guan, sutradara. Hanya kamu yang menyusun skenario untuk menjatuhkanku, kan, saudara-saudari Guan Xiao? Sangat memuaskan. Jadi, inilah sensasi menyenangkan menjadi penjahat. Hanya kamu yang selalu sengaja menghalangi sudut kamera yang merugikanku. Bahkan merekam rahasia gelapku secara diam-diam untuk dijual ke calo, kan? Aku tidak. Baiklah, baiklah. Xiao Guan, tenanglah. Kamera siaran langsung ini masih merekam. Wah, aku gila ya, sial. Ini terlalu nikmat. Tembak lagi dong. Hahaha, sudahlah. Lihat betapa berkilauannya. Pasti mau minta maaf di depan kamera sambil mata merah lagi, kan? Ternyata berani menyakiti Xiao Shaoyu dan anak kita. Kali ini pasti bakal kita hujat habis-habisan. Terlalu sibuk mengajar mereka, sampai lupa mengajar kalian. Apakah kalian yang menelepon memberitahu kami? Di luar tidak ada orang, jadi kami masuk sendiri. Sistem, ini dihapus. Hapus omong kosong. Kok bisa begini? Dia kan suamimu, bos penjahat terbesar. Di Jizu, kalau kamu menghapusnya, bukankah itu berarti kamu sedang berbuat baik? Nona Guan, kalau sudah memukul bos kami, kenapa nggak memukul aku juga? Sekalian saja. Ayo keluar bareng. Maaf, apakah Anda? Kami dari grup Jishi. Ini presiden kami. Maaf, apa yang membawa presiden Ji ke sini? Manajer Nyonya menelepon kami. Bilang ada kesalahpahaman kecil. Kebetulan kami sedang lewat untuk menjemput Nyonya pulang. Ini dia Nyonya. Kami, sutradara, kalau aku punya suami seperti ini, menurutmu aku bakal merendahkan diri. Untuk mengincar ikan bakar itu, lihat saja tinggi badannya yang menjulang dan otot dadanya yang besar. Orang bodoh pun tahu harus memilih siapa, kan? Kalau anjing punya toilet di rumah, tentu saja dia nggak bakal keluar cari kotoran. Siapa yang memanggil jari telunjuk? Dia yang jadi toilet. Hei, Nona Guan, kamu, tanpa memberitahu saya terlebih dahulu. Lihatlah kesalahpahaman yang terjadi. Ini, sepertinya hari ini kami memang salah menuduhmu. Tidak apa-apa, lagi pula saya sudah puas menghapusnya. Karena tidak ada masalah. Saya akan pergi dulu. Pak Ji, Anda masih kekurangan istri, bukan? Pernahkah Anda berpikir untuk bergabung dengan acara kami? Anda bisa lebih sering berinteraksi dengan Xiao Guan. Tidak. Biarkan tuan rumah yang mengizinkannya ikut. Hahaha, yang disebut penjahat itu harus membuat semua orang sama-sama tidak nyaman. Jika Jim mengatakan tidak mau ikut, kami justru akan memaksanya ikut. Sistem apa sih ini yang kekanak-kanakan? Sutradara, kalau aku bisa bikin dia ikut, apakah gajiku akan dinaikkan? Naik, kalau begitu aku mau minta 80%, tapi mungkin cuma bisa dapat 30, 70, atau 40%. Begitu dia pergi, kamu gak bakal bisa hubungi dia lagi. 50%, deal. Suamiku harus jaga rumah. Kamu punya banyak suami di luar sana, kan? Suami yang mana yang kamu panggil? Aturan lama. Panggil siapa yang ada di sini. Kalau kamu setuju ikut, kontrak kita dipersingkat dari 5 tahun jadi 3 tahun. Kamu bisa bebas mengejar siapapun yang kamu inginkan. Kalau kamu menunda sampai 5 tahun, nanti kalau mau jadi ayah secara tak terduga, kamu masih harus minta izin pada si jenius imut itu. Ini jelas-jelas nasib jadi korban pengorbanan. Pak Ji, pikirkan baik-baik, Pak Ji. Kalau kamu menanam flag seperti ini, dari 10 kasus, 8 diantaranya berakhir dengan mengejar istri. Itu seperti pemakaman. Mengejar istri seperti dia,
Kalau aku jalan di jalanan, sekali ayunan tongkat bisa bikin 5 orang pingsan. Aku akan mengejarnya. Tidak, Pak Ji. Tidak ada wanita yang berani langsung menampar wajahmu. Setidaknya, saat Anda berjalan di jalan, Anda belum pernah ditampar 5 kali. Di usia orang lain sudah ditampar. Anda, Pak Ji, masih ditampar. Itu benar-benar memalukan. Hanya jika terlibat dalam pertarungan bisnis, barulah aku merasa malu. Soal ditampar atau tidak, aku tidak merasa malu. Maksudku, aku merasa usia Anda, Pak Ji, sedikit membuatku malu. Apakah Anda juga ingin ditampar? Hahaha. Di acara berikutnya, aku akan datang untuk syuting. Waktu. Titik. Kerja. Sama yang menyenangkan. Kerja. Sama yang menyenangkan. Nyonya, ayo kita pulang bersama. Kalau menunggu mobil perusahaan, masih harus menunggu lebih dari setengah jam. Lebih baik kita numpang mobil mereka saja untuk pulang. Ah, baiklah, ayo pergi. Tunggu sebentar, Nyonya. Kita masih harus menunggu Nona Anan. Di sini agak sulit mendapatkan taksi. Tidak, tokoh antagonis pria kedua dan tokoh utama wanita Yuan Su muncul bersamaan. Pasti akan terjadi peristiwa besar. Aku ingat sekarang. Asisten lama Jiang Xuanhe yang mengirim surat ke Jinzu. Dalam perjalanan pulang, akan terjadi kecelakaan mobil yang sangat parah. Kedua tokoh utama ini dilindungi oleh aura. Jadi jika mengalami kecelakaan, kemungkinan besar hanya akan mengalami luka ringan. Tapi kalau aku, sebagai karakter sampingan, duduk di antara mereka berdua, aku pasti akan terjepit seperti roti isi daging. Tiba-tiba aku ingat ada urusan mendesak. Aku pergi dulu. Kalian tunggu saja. Kenapa? Begitu mendengar nama Anan, langsung mau kabur, merasa bersalah, kenapa mau pergi? Kalau tidak segera pergi, di antara 3 orang pasti ada guruku. Mau ikut denganku? Kamu masih mau mencuri karya khusus? Maaf, Nyonya. Aturan karya khusus pasal 423. Dilarang melakukan kontak intim dengan istri presiden perusahaan. Apalagi kabur bersama. Hukuman teringan dipecat. Terberat menjadi jahat. Siapa yang mau kabur bersamamu? Orang gila? Mereka berdua adalah tokoh utama. Kamu, seorang karyawan rendahan, ikut-ikutan. Kalau nanti terjadi kecelakaan, kita berdua hanya akan jadi tumbal. Nyonya, Presiden Ji dan Nona Anan adalah anak-anak. Dewa, apa aku ini istri dewa? Ciuman itu dipilih oleh Raja Neraka dari telepon rumah tua Tuan Ji. Aku akan menelepon balik sendiri. Naiklah ke mobil, kita pulang bersama malam ini. Cepatlah, jangan sampai aku harus turun untuk menangkapmu. Cepat apa? Cepat mati. Cemburu. Kamu sangat cemburu pada Anan. Cemburu apa-apaan? Presiden tadi sedikit terlalu genit. Lain kali perhatikan diri. Oke. Naik atau tidak? Kamu naik dulu. Aku tidak akan mengangkat telepon Anan lagi. Ayo berangkat. Kamu benar-benar wanita jahat. Makilah aku lagi. Makimu bikin aku senang. Apa ini kata-kata yang pantas didengar oleh seorang pekerja seperti aku? Ponsel siapa ini? Apakah milik kalian? Ada 2 telur di bawah alis. Cuma bisa berkedip tapi nggak bisa lihat. Halo. Soal proyek variety show yang aku ceritakan padamu terakhir kali. Apakah kamu bisa wawancara? Pergi. Penipuan lewat telepon sekarang sudah begitu merajalela. Kalau orang ini ada di dekatku, pasti aku tampar 2 kali. Guan Yu, kamu menandatangani perusahaan agensi apa sih yang kamu tanda tangani? Kayaknya namanya, si bodoh besar. Aku lupa. IQ-mu memang cocok banget buat perusahaan itu. Maksudnya apa? Nyonya, perusahaanmu namanya, bijak seperti orang bodoh. Bukan, si bodoh besar. Kata itu biasanya dipakai buat menggambarkan dirimu. Dari mana sih kamu dapat penulis khusus ini? Kau berani-beraninya membantah istri presiden begitu saja? Penulis khusus gue ini adalah penulis khusus tingkat tinggi yang baru pulang dari studi di luar negeri. Soal profesional, itu bukan urusanmu. Orang istimewa ini bahkan sampai aku berani memarahinya. Apalagi memarahimu, itu kan cuma sekadar omongan saja. Namanya Gu. Kalau begitu, kamu tamat deh, ada mata-mata di sekitarmu. Nama keluarga Gu itu, kalau bukan bos yang dominan, ya teman dokternya. Dia menyusup ke sekitarmu untuk jadi mata-mata, menggunakan uangmu untuk mendapatkan posisimu, dan pada akhirnya merebut wanitamu. Nyonya, aku punya etika profesional. Kamu cuma mau naik pangkat.
Nyonya, Presiden Ji sangat baik padaku. Aku tidak punya teman dokter, dan saat ini juga tidak berencana. Jangan berpura-pura, dulu saat aku bekerja sebagai karyawan. Aku juga sering mengabaikan bosku seperti ini. Apakah aku harus dipecat hari ini? Siapa tahu suatu hari nanti kamu akan menggulingkan Ji Jinzu, bangkit dari keterpurukan, dan menggantikan posisinya sebagai bos yang dominan, lalu mencapai puncak kesuksesan. Nyonya, jangan bicara lagi. Aku ingin hidup lebih lama. Apakah kamu lelah setelah syuting hari ini? Pasti lelah, kan? Kalau sangat lelah, kurangi bicara sedikit saja. Aku tahu, dari mulut anjing tidak akan keluar gading. Selai. Dulu kamu kan selalu memanggilnya, Zuo Zuo Zuo. Kapan mulai memanggilnya, Silai? Kalau kamu suka nama itu, mulai sekarang nama, Zuo Zuo Zuo, jadi milikmu. Aku jadi nggak perlu repot-repot ngobrol sama kamu lagi. Gutizu. Sepertinya Silai sangat menyukaimu, ya? Iya, sudahlah, masuk saja. Orang-orang di dalam sudah menunggumu. Banyak sekali orangnya. Entah nanti bisa lewat atau enggak. Dasacun, mau ngapain? Wah, ini dia Jinzhou ya. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu sudah tumbuh sebesar ini. Dulu, waktu kecil, kamu sering bermain bersama Rongrong dari rumah kami. Kan, iya. Sudah berusia 20-an, tapi memang tumbuh lebih tinggi lagi. Benar-benar keajaiban medis, ya. Ini, hahaha, aku ibunya. Dia hanya bercanda. Dia adik perempuanku yang nakal, nakal. Ah, sayang sekali Rongrong dari rumah kami. Masih setiap hari mengungkit-ungkit jijinya. Xiao Ji, kamu memang sudah menikah. Tapi tidak diumumkan. Tapi pernikahan itu kan singkat. Kalau cerai, bisa cari yang lebih baik lagi, kan? Sistem, aku nggak tahan lagi. Bu, jangan sedih ya. Kalau Jingge nggak ada, dia masih bisa cari. Datge. Gila. Guan Yu, bicarakan dulu. Nanti kalau bertengkar lagi. Jangan tembak-tembak sembarangan ke orang sendiri, ya? Oke, oh ya. Kasih petunjuk soal uang ganti rugi juga, ya. Xiao Wei, dengar. Ini, seluruh proses kamu mengamuk itu. Sekarang sudah tersebar ke seluruh internet. Mitra kerjasama yang sebelumnya sudah menandatangani kontrak. Meminta penundaan kerjasama tanpa batas waktu. Denda pelanggaran kontrak langsung dipotong dari rekening pribadimu. Kamu harus berobat dengan serius, ya. Aku menunggumu kembali di kantor. Dewa kekayaan, hatiku sakit. Masa sulit dalam karir seorang wanita bukanlah hal yang menakutkan. Seperti kata pepatah, jika tidak bekerja keras saat muda, saat tua akan jadi budak. Itulah mengapa sejak kecil aku terus berjuang dan bekerja keras tanpa henti. Lalu bagaimana sekarang? Apakah sudah berubah? Ah, hidup sudah membaik. Sekarang, di masa mudaku, aku malah jadi budak. Paham. Ah, dua orang gila. Xiao Wei mendengarkan seluruh proses kegilaanmu, yang kini sudah menyebar ke seluruh internet. Mitra kerjasama yang sebelumnya telah menandatangani kontrak, meminta penundaan kerjasama tanpa batas waktu, dan denda pelanggaran kontrak langsung dipotong dari rekening pribadimu. Kamu harus berobat dengan serius, ya. Aku akan menunggumu kembali di perusahaan. Dewa kekayaan, hatiku sakit. Masa-masa sulit dalam karir seorang wanita sebenarnya tidak menakutkan. Seperti kata pepatah, jika tidak bekerja keras saat muda, di masa tua akan jadi budak. Itulah mengapa sejak kecil aku terus berjuang dan bekerja keras tanpa henti. Nah, sekarang, apakah sudah berubah? Ah, hidup sudah membaik. Sekarang, di masa mudaku, aku malah jadi budak. Paham. Dua orang gila. Mau kemana ini? Tidak tahu kemana. Kakak, ini rumahmu. Jalan ini seharusnya benar. Kakak, kamu ini apa sih? Bahkan rumah sendiri tidak kenal. Tidak nyaman, jangan banyak omong. Coba pakai sepatu ini dan jalan sejauh ini. Di mana? Sakitnya, di sini, sedikit ke bawah, di bagian telapak kaki. Di samping di tulang pergelangan kaki juga sedikit sakit. Xiao Gu. Pak Ji, aku tidak mau memakai sepatu hak tinggi. Itu harga lain.
Kamu bodoh ya? Aku suruh kamu bawa sepatunya. Terus aku gimana? Naiklah. Kamu hari ini kesurupan hantu cinta ya? Kalau kamu tidak naik, aku akan suruh Tuan Gu bertukar sepatu denganmu. Jangan, Nyonya. Tujuh Jinzu. Jakunmu cukup lincah dan aktif. Terima kasih. Jin Yinhua, lepaskan aku. Jilingheng, ini adik Ji Jinzu, kan? Jilingheng, dasar bajingan. Lumayan sensasional sih, tapi kali ini makianmu terlalu ringan. Sepertinya kamu jago maki-maki. Ya, apa kamu mau coba? Xiaoli. Apakah melihatku membuatmu teringat pada kakakku? Dasar pria brengsek dari novel, The Dominant Lady. Aku jauh lebih tampan darinya. Sayangnya, dia sudah punya wanita lain di sisinya. Meskipun wanita itu bodoh dan tidak punya otak, tapi kamu tidak merasa malu? Siapa yang bodoh dan tidak punya otak? Hei, aku ini pemarah. Tadi tidak mau pergi, malah nguping. Sekarang dengar omongan buruk tentang dirimu sendiri. Jadi patuh, kan? Siapa di sana? Selamat sore, kalian berdua. Nyonya yang menyebalkan. Kamu. Orang di samping kakakku. Kapan kamu tidak mengurus urusan penting malah nguping di sini? Presiden kami. Pasti tidak ikut nguping bersamaku. Kakakku juga ada di sini. Kakak. Ini kakak ipar, tahu. Kakak. Apakah istrimu tahu soal ini? Hahaha, tuan muda kedua sama sekali tidak seburuk yang kamu bayangkan. Loh, benarkah? Jadi, kalian tadi sedang menguping? Istriku juga pasti tidak ikut menguping. Dia kebetulan lewat saja. Kebetulan sekali, ya, Apa yang dibicarakan, itulah yang terjadi. Karena kakak sudah mendengarnya. Mari kita bicarakan secara terbuka. Bukankah kamu sangat ingin melihatnya? Sekarang dia sudah datang. Tapi ada seorang wanita cantik di sisinya. Jangan pura-pura lagi. Kamu memaki aku bodoh dan tidak punya otak. Aku dengar semua. Kamu tidak tahu apa itu intrik dan persaingan terselubung. Langsung saja begitu belak-belakan. Anak itu milikmu. Dasar brengsek. Menurutku itu milik kakakku. Milikmu. Milik kakakku, milikmu, milik kakakku, milikmu, anakku, milikku, sudah cukup, kan? Istriku benar-benar seperti orang yang melihat ketidakadilan lalu langsung turun tangan. Dua pria sejati. Siapapun yang punya pantat besar, akui saja anak siapa itu. Jangan bertele-tele. Adik bungsu, kalau kamu punya masalah, bilang saja padaku. Aku lihat apakah bisa bantu, meski mungkin malah bikin repot. Kalau masalahnya besar, aku nggak bisa bantu. Kalau masalah kecil, belum tentu mau bantu. Tapi kalau ada apa-apa, bilang aja. Lagian kamu kan nggak punya kontakku. Terima kasih. Wah, jadi ini dia istri yang dipaksa nenek untuk dinikahi di Jinzu? Nggak bisa ngapa-ngapain. Malah kalah dari aku. Kenapa kalau kamu nggak sehebat aku? Kamu kan yang duluan menikah. Aku bakal ngalah dulu. Tunggu sebentar. Aku perhatikan gerak bibirmu. Kalau itu komentar jahat, jangan sampai aku dengar. Terus bantu aku membalasnya. Ngerti? Kenapa? Karena aku istrimu. Kamu nggak boleh memerintahku. Kenapa? Karena aku presiden perusahaan. Hanya pria tak berguna, yang membiarkan istrinya dihina. Mereka menghina aku sama saja dengan menghina kamu. Oh, sudah tahu. Menghina anjing pun harus melihat tuannya. Kata-kata itu nggak seharusnya begitu. Ada orang lagi yang datang. Ingat, bantu aku membalasnya.
Kalau komentar negatif, jangan berhenti. Ini pacar yang dibawa pulang oleh Lin Hem. Katanya pacar, tapi sebenarnya cuma selingkuhan yang sering berganti-ganti, kan? Lin Hem membawa wanita seperti ini pulang. Apa dia nggak takut bikin ayahnya marah sampai mati? Halo semuanya. Mereka semua menghina aku. Untung kamu datang. Sekarang semua orang mulai menghina kamu. Terima kasih banyak. Sepertinya semua hinaan ini sudah kutangkis untukmu. Suami yang tidak berguna. Lin Hem, hanya pria yang tidak berguna yang membiarkan istrinya dihina. Kamu pikir mereka menghina istrimu? Sebenarnya mereka menghina kamu. Apa kamu tidak tahu sopan santun? Namanya Xiao Li. Sudah tahu. Nyonya itu menegur suaminya seperti menegur anjing. Pria itu ayahku. Yang sedang dibantu berjalan itu kakek dan nenekku. Itu, kekuatan rahasiaku. Lihat saja, akulah sang terpilih. Nenek, adikku, babi, sepertinya kurus banget ya. Dia cuma kenal nenek, nggak panggil kakek lagi. Kakek, hahaha. Ayah, ibu, semua orang lagi nunggu kalian nih. Nggak ada yang berani ganggu adikku, babi, kesayanganku, kan? Gimana mungkin? Gadis kecil secantik dan sepatu ini. Kita aja nggak sabar buat memanjakannya, apalagi ganggu dia. Benar kan, adik, babi? Mereka semua memarahiku. Satu persatu memarahiku. Ding mendeteksi bahwa tuan rumah melakukan perilaku buruk dengan mengadu. Peran wanita jahat saat ini adalah peran utama. Tuan rumah dapat menukarkan 1:1 untuk menukarnya dengan energi hidup. Atau setelah mencapai 10 poin nilai wanita jahat, kamu bisa membuka toko dan menukarnya dengan hadiah misterius. Toko pasti berisi barang-barang seru. Sistem. Apa cara tercepat untuk mendapatkan nilai wanita jahat sekarang? Ding ding dong. Rampok semua orang di tempat ini. Gelang emas besar yang sangat berkilau di pergelangan tangan. Sepertinya bisa dicoba. Ayam kecil, apa yang kamu lakukan? Istri sudah kuserahkan padamu dengan baik, tapi kamu malah dimarahi. Sepatah kata. Aku sudah bilang. Apa yang kamu katakan? Aku sudah memantulkannya kembali ke mereka. Aku memantulkan apa-apaan kamu. Aku ayahmu. Pantulkan kembali manik-manik adikmu. Kalian yang sudah jadi paman dan bibi ini tidak tahu diri. Lihat saja apa yang kamu inginkan, biar dia menggantinya untukmu. Jadi, aku bisa minta cincin, gelang, atau apapun sesuka hati. Anak-anak mau apa saja, kasih saja. Lagi pula itu cuma batu-batu dan manik-manik jelek. Adik babi suka apa, kasih saja. Jangan sampai ada yang kurang. Ibu, maukah ibu gelang emas besarku? Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin ibu mau mengambil gelang emas menantu perempuan? Kalau begitu, aku yang mau gelang emas besarmu, Bu. Cukup berikan karet gelang saja sebagai gantinya. Jadi begitulah. Ibu begitu tidak sabar menyerahkan tanda cinta kita, dan memutuskan hubungan denganku. Kau benar-benar wanita yang tidak tahu malu. Jam tanganmu juga berikan padaku. HMPH, jam tangan ini tidak akan berguna bagi kalian. Tertulis inisial kita, LH dan PL, nggak apa-apa. Mulai sekarang, aku namanya Pili, aku berambut. Poni, kita panggil Pili Poni. Kamu gila, ya? Cepetan kasih ke dia. Nggak apa-apa, milikku juga diambil. Kebetulan jadi sepasang. Kamu memang santai banget. Pasangan ini benar-benar kejam dan tanpa malu-malu. Selanjutnya, aku ajak kamu kenalan sama orang-orang lain. Pesan lebih banyak lagi, mereka semua korban yang bodoh. 3 bibi, gelang di tanganmu itu. Hehe, gelang keluarga Guo. Kamu berikutnya. Bibi, sudah lama tidak bertemu. Cincin di tanganmu terbuat dari mutiara kerang laut. Hahaha. Milikmu, berikan padaku. Kamu yakin mau ini? Tahu artinya apa? Berani-beraninya kamu minta. Itu berarti sangat berharga. Nyonya, itu yang disuruh bos besar kami tukar dengan potongan harga. Oke. Tapi harganya mahal.
Kalau hilang, kamu rugi. Kalian pergi dulu ke ruang rias untuk berdandan. Berangkatlah bersama-sama. Nanti saat sesi pemilihan. Kenapa kamu memilihku? Ah, ada saja orang yang tidak tahu berterima kasih. Kemarin di pesta keluarga, kamu menerima begitu banyak hadiah. Terus memanggilku, suami, dengan penuh kehangatan. Tapi hari ini langsung berbalik dan tidak mau mengakui. Benar-benar perempuan jahat. Nyonya, apa yang kamu lakukan memang agak canggung. Pria itu seperti air. Mereka butuh perawatan penuh kasih dari wanita. Dimanjakan dan disayangi sepenuh hati. Aku memilihmu masih belum cukup. Bos, tawamu itu terlalu murahan. Kau bisa begitu mudahnya dimanipulasi? Apa yang ada di bawah lutut seorang pria? Betis, ada apa? Kamu terlalu banyak berputar-putar. Hari ini kita kedatangan 2 tamu baru, yang akan menemani kita memulai tahap perjalanan berikutnya. Mari kita sambut mereka. Kenapa tiba-tiba ditambah orang di tengah jalan? Kenapa harus aku yang di depan? Cepat, jangan berlama-lama. Muda itu enak ya. Dulu waktu aku muda, aku juga digandrungi ribuan gadis. Lagi-lagi ada cowok ganteng. Harus diakui, mereka memang agak serasi. Di mana ada begitu banyak gadis buta? Aku Jijinzu dari grup Ji. Astaga, Jijinzu sampai nekat mengejarnya. Kenapa nggak bilang ke aku? Desainer Xia Qingyan. Siapa orang ini? Musuh bebuyutanku. Guan Yu, dia mantanmu, kan? Dia cewek. Aku juga cewek. Jelas banget, kan? Kamu sudah sembuh setelah minum ramuan herbal. Kamu yang perlu minum racun pertanian untuk menyembuhkan diri. Acara utama hari ini adalah 2 orang dari setiap kelompok akan berangkat dari lokasi yang berbeda untuk berkumpul. Lalu pergi kencan dengan anggaran tertentu. Sekarang setiap orang memegang sebuah amplop kecil. Kalian bisa menuliskan nama orang yang ingin diajak kencan. Lalu berangkat. Cepat tulis namaku. Ngapain tiba-tiba sok keren? Gila, aku yang nyetir. Aku baru saja lulus SIM. Kalau begitu, serahkan saja padamu. Bos, siap berangkat. Kapan aku jadi bosmu lagi? Bos, suruh aku nyetir BMW. Aku bakal jadi kuda dan sapi buat bos. Tenang saja, serahkan padaku. Nggak masalah. Aku jago nyetir dan pasti nggak bakal bikin orang mati. Kalau kamu nggak sengaja mati, di kehidupan selanjutnya aku bakal lebih hati-hati. Ada apa? Nggak apa-apa, bos. Mual di mobil itu wajar. Ada apa sih? Bos, tadi kamu lihat pohon di depan itu? Nggak, kenapa? Nggak apa-apa, aku juga nggak lihat. Kalau aku lihat, bakal gimana? Kalau lihat, kenapa nggak bilang dari tadi? Orang jahat yang duluan meluh. Siapa sih bosnya di sini? Kamu. Kamu baik-baik saja, baik-baik saja. Bukankah si Anu bilang kalau diserahkan padanya pasti tidak ada masalah? Bos, tolong jangan menggoda bawahan. Si Anu, terlalu ambigu. Kenapa ada pohon di sini? Ada yang menanam, ada yang merawat. Aku suruh staf tambak ikan menyiapkan kantong es. Nanti aku bawa kamu ke sana untuk mengompres perutmu. Hanya orang kuat yang pantas menjadi daiku. Kalau berani, ajukan gugatan. Besok kamu akan bengkak sampai jadi makhluk jelek. Hati-hati dong, sakit banget. Bos, kayaknya kita agak mesra nih. Ah, kalau kamu mendekat lagi, aku bakal nyembah kamu di altar. Rasanya kayak didorong dari belakang banget. Jangan bilang ke aku kalau itu karena Tainai yang mendorongmu. Bukan, Tainai. Tapi memang ada anak kecil di belakangku yang mendorongku. Gadis gemuk kecil. Kamu lagi ngapain? Aku bukan gadis gemuk kecil. HMPH. Paman jahat. Kamu ini anak kecil. Kenapa kalau marah jadi persis kayak si Anu? Aneh banget. Barang palsu. Tidak ada yang mau mengadopsi anak ini. Bolehkah kita bawa pulang? Bagaimana kalau kita beri nama Huahua? Jangan sembarangan mengadopsi anak terlantar. Ya, kau sudah kasih nama dulu? Pasti ada orang yang mau mengadopsi anak ini, kan? Bukankah kamu masih punya silai? Aku mau yang ini saja. Boleh nggak? Ini bukan soal boleh atau tidak. Tapi kalau boleh, kamu harus gemuk beberapa tahun dulu.
Kamu datang untuk apa, sayang? Ayah bilang kalian sedang memancing gajah, jadi, aku mau lihat. Jangan sembarangan ngomong ke anak-anak. Dengar, kita tidak punya membuat gajah, loh. Paman dan kakak, itu barang kalian, jangan lupa ya. Ayahku menyuruh kalian membawa barang-barang itu untuk memancing. Kenapa harus dipanggil kakak? Dia kan kakak perempuan. Aku ini paman. Apa aku sudah tua? Baiklah, paman dan kakak, jangan lupa ya.